Pak, izin kita mulai Pak hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu peserta yang sudah masuk pada Zoom meeting kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat dan semoga Bapak Ibu dapat mengikuti kelas kami dari awal hingga selesai. Yang kami hormati Ketua Perkumpulan Cendekiawan Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD, dan yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Kelikian Pradana SPD GRMM. Beliau merupakan Duta Teknologi Kemendikbudristek di Provinsi Jawa Tengah, dan beliau juga merupakan guru IPA SMP Krista Citra Parakan, yang merupakan sekolah penggerak angkatan pertama. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta pada diklat kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Tema untuk diklat kita pada malam hari ini Bapak Ibu saya ingatkan kembali yaitu praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Namun sebelum diklat kita dimulai Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan alat tulisnya karena malam ini merupakan malam kedua untuk diskusi kita. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk jadwal Zoom meeting kita. Malam ini merupakan malam kedua, yaitu pada hari Jumat 26 Mei. Karena kelas kita yaitu berlangsung 4 hari untuk 2 malam Zoom, yaitu malam Jumat dan malam Sabtu. Dan untuk diskusi WA Group yaitu sampai dengan hari Minggu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu untuk Zoom meeting kita pada malam hari ini agar bisa bertanya kepada narasumber kami, seperti itu. Dan untuk dokumen, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena akan kami siapkan, jadi Bapak Ibu tidak perlu menanyakan link absensi dan sebagainya karena sudah kami siapkan. Jadi Bapak Ibu cukup fokus untuk mengikuti materi kita. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin terkendala sinyal, tidak perlu khawatir karena kegiatan kita pada malam hari ini sudah kami rekam dan link rekamannya akan kami kirimkan di WA Group. Dan untuk kegiatan kita pada malam hari ini diselenggarakan oleh Guru Cendikia Indonesia. Semoga Bapak Ibu juga dapat mengikuti kelas dengan baik, seperti mutu kami yaitu berkarya nyata untuk pendidikan. Baik, sebelum kelas kita dimulai, saya izin kepada Bapak Ibu, mungkin bisa menghidupkan audio terlebih dahulu, agar suara kami terdengar dengan jelas oleh Bapak Ibu, dan bisa mendengar narasumber dengan baik dan mengikuti kelas dengan baik juga. Baik, mungkin kita langsung beralih ke acara diskusi. Mohon maaf, kita beralih ke penyampaian materi oleh narasumber. Pada Bapak Kelikian Pradana, kami persilahkan. Baik, terima kasih, Mbak Lulu. Selamat malam, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pertemuan yang kedua ini melengkapi pertemuan yang pertama, Bapak Ibu ya. Ketika kemarin gambaran pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sudah saya paparkan, beberapa aplikasi yang gunakan akan saya bahas secara menyeluruh apa saja yang saya gunakan pada waktu melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada pertemuan yang kemarin yang saya bahas. Dan tentunya senang sekali Bapak Ibu, puji syukur di malam hari ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Semoga sehat selalu dan tentu semangat ya Bapak Ibu ya. Tentu semangat. Kalau saya lihat di sini Bapak Ibu udah semangat semua gitu ya. Ada yang dari Jember juga hadir, dari eh, Cianjur gitu ya. Dan tadi Ibu dari Nabire yang ternyata udah hampir jam 9 ya kalau kita lihat hampir jam 9 dan tetap semangat untuk mengikuti webinar ini tentu sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tentu itu di kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu, di kesempatan yang menyenangkan ini saya akan sharekan aplikasi yang saya gunakan dan semoga itu menjadi gambaran nantinya. Tentunya salah satunya juga akan menjadi inspirasi Bapak Ibu. Oh, bisa ya pakai ini. Oh, bisa ya pakai dengan membuat bahan ajar dengan menggunakan aplikasi ini. Bisa ya menggunakan beberapa aplikasi yang itu. Nah, itu tentu akan menjadikan sangat senang sekali buat saya gitu ya. Sangat senang sekali buat saya apabila tentu salah satu ataupun dua aplikasi yang nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu itu menjadi istilahnya alat yang digunakan untuk pembelajaran di selanjutnya begitu ya Bapak Ibu ya. Saya akan bahas Bapak Ibu, saya akan share screen terlebih dahulu.
Di pertemuan yang kedua ini tentu tidak lepas dari pembelajaran berdiferensiasi. Dan pemanfaatan teknologi itu menjadi salah satu alat yang menurut saya gitu ya, bagi saya itu sangat mempermudah kita untuk melakukan pembelajaran. Mempermudah kita melakukan pembelajaran yang tentunya bisa menjadikan pembelajaran ini menjadi menarik dan efektif, Bapak Ibu. Menarik dan efektif. Nah, pada kesempatan yang kedua ini, Bapak Ibu, pada kesempatan yang kedua, saya akan membahas beberapa fitur-fitur gitu ya, beberapa contoh penggunaan pembuatan kalau kemarin sudah melihat permainannya seperti apa, nah sekarang cara membuatnya sebenarnya seperti apa. Nah, yang akan saya sampaikan yang pertama itu adalah bagaimana membuat assessment awal ya, dengan kuisis. Assessment awal dengan kuisis. Nah, salah satu mungkin nanti assessment awalnya bisa menggunakan macam-macam, baik itu kelas rendah, kelas tinggi SMP, SMA itu bisa dengan menggunakan macam-macam. Namun yang saya praktekkan adalah dengan menggunakan kuisis, makanya saya akan coba bagikan ke Bapak Ibu. Sebenarnya bagaimana sih ketika kita menggunakan kuisis dan bagaimana tampilan ke anak-anak ketika anak-anak ini memakai kuisis untuk assessment awal. Nah, saya akan sampaikan Bapak Ibu. Nanti coba saya sampaikan pelan-pelan ya Bapak Ibu, yang mungkin biasanya tuh karena saya terlalu bersemangat gitu ya, jadinya saya menyampaikannya tuh ngebut tuh Ibu. Nanti kalau misalnya saya terlalu cepat nih penyampaiannya, boleh tulis di kolom komentar, mohon Pak Kli, mohon ini diperlambat sedikit, itu boleh saja Bapak Ibu ya. Nanti tulis saja di kolom komentar. Yang kedua adalah membuat lembar kerja dengan Canva. Nah, ini salah satu primadona sekarang ya. Kalau bisa dibilang itu salah satu primadona itu aplikasi adalah Canva nih, yang bisa buat macam-macam. Membuat lembar kerja oke. Dan yang ketiga nanti saya akan bahas membuat paparan materi presentasi ya Bapak Ibu, presentasi seperti yang saya sampaikan ini saya menggunakan Canva gitu ya. Karena saya sudah istilahnya dibilang, wah saya sudah hijrah gitu dari PowerPoint ke Canva gitu. Karena eh, fiturnya itu yang membuat saya menjadi sangat mudah membuat paparan yang warnanya menyenangkan, gambarnya sudah ada, penggunaannya juga mudah. Nah, makanya ini salah satu Canva menjadi eh, aplikasi yang rujukan untuk Bapak Ibu nanti bisa dipelajari dan dijadikan tentunya referensi untuk melakukan pembelajaran. Nah, yang keempat ini sesuatu yang sedang hit, Bapak Ibu ya, sesuatu yang sedang hit gitu ya. Ketika kita memiliki ide-ide yang terbatas gitu, memiliki ide-ide yang terbatas. Sekarang tuh kita bisa memanfaatkan AI, Bapak Ibu. Memanfaatkan artificial intelligence. Nah, salah satunya itu adalah ChatGPT. Nah, sebelum saya lanjut dulu deh. Ada Bapak Ibu di sini yang sudah dengar ChatGPT atau sudah pakai? Boleh tulis di kolom komentar nih. Saya mau tahu nih Bapak Ibu nih. Ada yang pernah pakai ChatGPT buat apa gitu loh. Pasti pernah dengar ini ada ChatGPT, ada GPT-4, ada text to image, ada banyak-banyak lah fitur-fitur AI. Mungkin boleh tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Saya mau tahu nih. Saya pernah pakai gitu tulis. Saya belum tahu itu apa, belum mengenal AI. Baru dengar, belum pernah, belum. Nah, beruntung sekali gitu ya yang belum ya. Ada dan sudah punya, mantap. Nanti saya akan tampilkan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu belum pernah mendengar, jadi santai saja saya akan menjelaskannya dari awal. Saya akan menjelaskannya dari awal. Nah, fitur-fitur semua ini antara Quizzes, Canva dan juga AI ini tidak butuh aplikasi yang diinstal. Tidak butuh aplikasi yang diinstal. Semuanya itu lewat web. Kalau laptop Bapak Ibu atau komputer Bapak Ibu bisa buka Google Chrome, udah aman semua aplikasi ini tanpa harus menginstal. Jadi cukup mudah. Nggak harus yang terbatas. Oh ini harus installnya minimal RAM-nya berapa, ininya berapa, tidak ada ya Bapak Ibu ya. Ketika laptop itu ada pasti bisa untuk membuka browser gitu ya, bisa untuk membuka Google Chrome atau Mozilla dan yang lain. Nah, yang pertama, assessment awal nih. Yang tujuannya kemarin kalau Bapak Ibu ingat, assessment awal ini bukan untuk kita menilai anak-anak ya, tapi kita cukup untuk memetakan saja. Oh ini anak paham utuh. Kalau kemarin ada 3 kategori paham utuh, ada paham sebagian, ada belum paham. Kemudian dari situ dibagi menjadi per kelompok besar yang paham jadikan sendiri dulu, baru dibagi ke beberapa kelompok misalnya 4 kasih satu. Paham sebagian kasih
dua, misalnya biasanya paham sebagian itu lebih banyak. Dan yang belum paham dibagi juga, karena nanti peran itu akan memberikan suasana kelas itu menjadi lebih seru, Pak Ibu ya. Nah, asesmen awal ini merupakan dalam pembelajaran diferensiasi itu informasi tentang kebutuhan dan kemampuan awal siswa, bukan untuk menilai tentunya ya. Nah, bisa dilakukan seperti tes. Kalau yang saya lakukan itu ini apa namanya menggunakan tes gitu ya. Observasi untuk kelas rendah ini sangat tepat. Mengobservasi satu persatu sangat tepat. Wawancara bisa juga. Kuesioner bisa juga. Tapi yang akan saya tampilkan itu nanti adalah menggunakan teknik tes gitu. Teknik tes. Nah, tujuannya adalah memahami kekuatan dan kelemahan anak. Sehingga ketika kita bisa membagi anak-anak dalam 3 kategori itu, kita secara tidak langsung sudah memetakan kekuatan dan kelemahan anak. Dan di situ peran kita akan mengambil bagian yang mana yang harus kita ambil, Bapak Ibu. Siapa yang harus kita dampingi lebih lanjut? Siapa yang kita berikan tugas untuk membantu temannya, seperti yang dikatakan kemarin itu ada yang menulis teman sebaya. Itu teman sebaya itu sebenarnya efektif, Bapak Ibu ya. Ketika ada teman yang sudah paham dan menjadi pemandu teman yang lain, itu kadang-kadang anak yang malu untuk bertanya itu kalau ada temannya itu jadi senang. Dia tanya, diajarin, tanya, diajarin. Nah, dengan tugas itu, dengan peran itu, saya kira anak yang memiliki pemahaman lebih akan punya kebanggaan ketika bisa membantu teman yang lain. Nah, makanya ini pembelajaran berdiferensiasi itu asesmen awal ini harus dipegang, benar-benar dipegang, Bapak. Asesmen awal ini benar-benar memegang peranan yang nantinya Bapak Ibu eh, akan gunakan untuk menyusun strateginya seperti apa. Nah, sekarang yang saya tampilkan ini Bapak Ibu ya. Membuat asesmen awal dengan kuisis. Membuat asesmen awal dengan kuisis. Kalau boleh saya bilang tagline-nya gini. Cepat, mudah, dan terekam. Jadi aplikasi ini bisa cepat digunakan, mudah digunakan untuk anak-anak, dan juga terekap hasilnya ketika anak-anak sudah menyelesaikan tesnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, ini contoh nih Bapak Ibu tampilannya ya. Ketika Bapak Ibu mau membuat sebuah kuis gitu ya, di bagian kuis itu ada menu buat kuis. Nanti akan saya praktekkan secara langsung, tapi ini gambaran untuk istilahnya gambaran kasarnya bagaimana. Nah, ini Bapak Ibu perlu perhatikan. Kita akan membuat kuis. Ya. Setelah kuis sudah, kita kasih nama judul kuisnya. Ketika nama judul kuisnya sudah, nah ini tentukan kalau saya kan mengajarnya sains ya Pak Ibu. Nah kalau sudah ini pilih berikutnya. Nah seperti itu. Langkah satu, langkah yang kedua, langkah yang ketiga. Intinya saya mau membuat kuis begitu dan berikutnya seperti itu. Kalau sudah nanti akan muncul tampilan awal seperti ini. Nah, kuis yang bisa digunakan oleh kuisis yang dibuat oleh kuisis itu macam-macam sebenarnya tesnya. Bisa pilihan ganda ya. Kalau untuk cepat tentu untuk tes kemampuan awal saya kira pilihan ganda ini menjadi salah satu yang tepat gitu ya. Bisa survei, Bapak Ibu. Isian singkat juga bisa. Tapi kalau isian singkat kita perlu untuk memberikan feedbacknya agak cukup lama sehingga menurut saya pilihan ganda ataupun survei ini jadi pilihan yang bagus. Rekomendasinya membuat soal pilihan ganda ataupun soal survei. Nah kalau sudah pilih misalnya saya mau buat pilihan ganda saja, nah ini diklik saja. Kemudian kalau sudah akan muncul tampilan selanjutnya. Nah, ini kan tampilannya sudah awam ya Bapak Ibu ya. Kita menulis pertanyaannya di bagian atas. Kita menulis pilihan gandanya di sini A, B, C, D. Kalau untuk SMA bisa tambahkan E, di sini ada penambahan opsi dan pastikan dipilih jawabannya Bapak Ibu. Ini dicentang kalau misalnya B jawabannya betul ini dicentang. Nah, gambaran umumnya seperti itu. Gambaran umumnya menulis soal, menulis pilihan ganda, menentukan kunci jawabannya yang mana. Kalau sudah jangan lupa disimpan. Kalau tidak disimpan, hilang. Gambarannya seperti itu. Ya. Jadi gambaran awalnya kalau menggunakan kuisis seperti ini. Kalau sudah jadi nanti kuisisnya akan jadi dan Bapak Ibu bisa memainkan secara langsung. Saya akan ulangi ini Bapak Ibu dengan praktek secara langsung supaya terlihat prosesnya seperti apa
ketika membuat kuis dengan menggunakan Quizzes. Dengan menggunakan Quizzes di sini. Quizzes ini bisa dibuka dengan quizzes.com ya Bapak Ibu ya. Atau kalau misalnya pusing ini tulis Quizzes gitu aja. Biasanya kalau udah seperti ini tulisnya akan muncul di bagian atas Quizzes. Nah, kalau sudah diklik, kebetulan nih punya saya sudah login Bapak Ibu. Saya akan saya akan logout dulu, keluar dulu ya Bapak Ibu ya. Supaya gambarannya sama seperti Bapak Ibu ketika membuka Quizzes itu seperti apa. Ini saya bagikan di link kalau yang mau mencoba. Bisa klik di kolom komentar, saya sudah bagikan. Munculnya ini Bapak Ibu. Munculnya adalah Quizzes dan ada macam-macamnya. Nah Bapak Ibu silahkan pilih login saja ya. Silahkan pilih login untuk masuk. Kita akan pilih login untuk masuk. Masuknya dengan apa? Nah paling mudah Bapak Ibu. Paling mudah itu masuknya adalah menggunakan Google. Ini paling sangat mudah. Kenapa mudah? Karena kita sudah ada akun Google di browsernya masing-masing. Jadi ketika diklik, nah dia akan muncul berbagai macam ini, terus kita pilih salah satu akun Google-nya. Otomatis akan login. Otomatis akan login. Bagi yang baru pertama kali login, pasti ada pilihan nanti. Apakah Bapak Ibu sebagai guru atau Bapak Ibu sebagai murid? Apakah Bapak Ibu bekerja sebagai pendidik atau untuk training atau apa, nanti silakan jawab sesuai dengan yang Bapak Ibu. Saya harapkan Bapak Ibu memilihnya adalah sebagai guru ya. Nah, mungkin ada yang sudah membuka kuisis, boleh tulis di kolom komentar. Oh, saya coba buka. Terus kalau sudah buka, ini kita di sini ada menu namanya buat kuis, Bapak Ibu. Kita perlu membuat, karena niat kita kan membuat kuis ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita perlu membuat kuis. Klik saja buat. Oke. Nah, tadi ada pilihan ini, pilih yang atas atau pilih yang bawah, Bapak Ibu. Pilih yang kuis atau pilih presentasi interaktif. Pilih yang mana? Oh ya, tentu kita ini lihat yang kuis ya Bapak Ibu ya. Tentu kita membuat kuis di sini. Nah, kalau sudah buat kuis, nanti akan muncul kuisnya. Kita akan membuat soal pilihan ganda saja yang mudah. Soal pilihan ganda saja. Jadi kita bisa klik di sini pilihan ganda. Sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Kita kasih pertanyaan deh misalnya. Bagian terkecil makhluk hidup adalah titik-titik. Misalnya. Di sini pilih organ tubuh. Misalnya. Di sini pilih eh, apa namanya jaringan. Terus pilih di sini misalnya unsur, sorry, unsur. Dan di sini juga bisa dipilih sel. Nah, kunci jawabannya kan misalnya sel nih, Pak Ibu. Ini bisa dicentang. Kalau yang hijau itu berarti jawabannya. Kalau sudah kita pilih simpan. Nah, muncul di situ. Jadi dia udah muncul soal di sini ada bagian terkecil makhluk hidup adalah nah organ tubuh, unsur, jaringan dan sel. Nah, di sini kita bisa menambahkan soal lagi. Pilihan ganda lagi ya. Pilih buat soal pilihan ganda lagi. Tulis soalnya di sini. Kerongkongan merupakan organ bagian dari sistem organ titik-titik. Nah, kita tulis di sini. Ekskresi organ pernapasan, terus organ lagi pencernaan, terus satu lagi organ reproduksi. Nah, di sini berarti jawabannya harus kita centang salah satu Bapak Ibu. Kalau kerongkongan berarti pencernaan di sini. Ini kunci jawabannya. Kalau sudah baru kita pilih simpan. Nah, ini terus ditambahkan sampai soal yang Bapak Ibu inginkan. Sampai soal yang Bapak Ibu inginkan. Tapi hebatnya kuisis,
itu kita bisa menggunakan soal yang dibuat oleh orang lain untuk lebih cepat membuatnya ya. Kita cari di sini topiknya. Nah, topik yang kita buat di sini adalah sistem organ misalnya. Otomatis di sini akan muncul ya, ketika sistem organ begitu, akan muncul soal-soal gratis secara bebas yang sudah menulis orang lain. Itu fitur teleportasi namanya. Jadi kalau seperti ini kita tinggal pilih tambahkan soal lagi. Tambahkan soal lagi. Jadi soal-soal yang sudah ada di sini dibaca yang merupakan sistem cara wah oke nih. 7 tambahkan soal lagi. Berikut adalah kelainan, tambahkan soal lagi. Nah, kalau sudah misalnya wah saya mau 6 soal saja. Oke. Kalau sudah selesai kita lengkapi untuk kita bisa lengkapi untuk identitas soalnya. Di sini nih identitas soalnya nih. Ya. Identitas soalnya di sini itu tentu nanti Bapak Ibu perlu berikan nama. Namanya adalah misalnya di sini namanya sistem organ atau asesmen awal sistem organ. Nah, bagiannya pengetahuan alam, kelasnya 8, bahasanya bahasa Indonesia. Kita pilih gambar gitu ya. Kita pilih saja, tulis di sini. Sistem organ. Nah, kita bisa pilih gambar salah satu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa simpan. Nah, langkah-langkah ini memang kalau kita perhatikan sederhananya buat kuis, bisa menulis kuis sendiri atau bisa melakukan teleportasi. Bisa melakukan teleportasi dengan soal yang sudah ada di kuisis. Kalau sudah lengkapi identitasnya dan pilih simpan. Simpan di bagian kanan atas. Kalau sudah selesai gimana? Pilih simpan saja. Thanks, gitu ya. Pilih save and continue. Simpan. Kalau ada pertanyaan seperti ini, mau kuis apa? Kuis langsung gitu. Atau mainkan nanti. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mainkan kuis langsung, nanti bisa bermain langsung gitu ya. Atau Bapak Ibu kalau anak-anak bermain tampilannya seperti ini. Nah, kita akan lihat tampilan ketika anak main seperti apa menggunakan kuis. Saya akan mulai dan pertanyaan di kuisis ini ada musiknya ya Bapak Ibu ya, dan tampilannya seperti ini yang merupakan fungsi dari sistem saraf. Misalnya kita akan salah ya Bapak Ibu ya, salah jawabannya di sini. Nah, dia akan muncul jawaban benar yang mana. Contoh lagi. Oh, ini ada fitur-fitur gaming. Nah, di sini bisa kita cek lagi ya. Misalnya asmar. Nah, kalau betul jadi hijau seperti itu, Bapak Ibu. Pernapasan kecuali batu empedu. Nah, itu kalau betul jadi hijau, kalau salah jadi merah. Contoh ini. Nah, itu kalau salah. Ini pencernaan misalnya. Satu lagi, ini adalah hati. Wah, dikasih kesempatan untuk random. Ini random question. Menebak jawaban yang betul. Oke, kalau sudah selesai, mereka akan muncul ya ringkasannya. Dan tentunya kalau dimainkan secara bersamaan, Bapak Ibu ya, dimainkan secara bersamaan, itu akan menjadi petualangan yang menarik, Bapak Ibu. Anak-anak akan senang bermain menggunakan kuisis ini karena tampilannya memang warna-warni, ungu, hijau, merah, dan macam-macam. Itu jadi tahapan yang mungkin nanti Bapak Ibu kalau di pelatihan selanjutnya yang lain membahas tentang kuisis lebih detail, nah ini akan peragakan banyak macam fiturnya yang bisa dimanfaatkan oleh kuisis. Jadi assessment ini tentu bisa gunakan kuisis karena merekapnya itu lebih cepat dan kita menentukan bahwa apa namanya tingkatnya yang ini paham utuh, yang benar semua, yang paham sebagian dan yang lain
itu akan menjadi tentunya salah satu mempermudah kita untuk mengelompokkan tingkat pemahaman anak, Bapak Ibu. Itu gambaran umum secara kuisis ya. Jadi kuisis itu gunakan untuk kuisnya. Tadi udah bagaimana membuatnya dan bagaimana anak memainkan. Lanjut, Bapak Ibu. Kuisis ya, cukup sementara ini dulu ya Bapak Ibu ya untuk kuisis ya. Jadi kalau beberapa untuk apa namanya untuk kuisis ini memang dimainkan dengan menggunakan HP ya Bapak Ibu. Jadi tingkatannya tentu tingkatan untuk anak-anak tingkat tinggi istilahnya yang sudah boleh membawa HP. Nah, selanjutnya adalah diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten ini Bapak Ibu bisa menggunakan membuat macam-macam. Misalnya untuk membuat ini lembar kerja, membuat video, ataupun podcast. Nah, yang saya akan peragakan pertama itu membuat media pembelajaran ini, ataupun lembar kerja. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan lembar kerja yang ada di Canva itu menggunakan template Canva. Nah, bagaimana yang pertama yang akan kita buat adalah, wah ini tolong dibesarkan gitu. Suara saya terlalu pelan nih, Bapak Ibu. Cek-cek. Gitu. Nah, untuk membuat lembar kerja dengan Canva gitu ya, untuk membuat lembar kerja dengan Canva itu sudah banyak template-nya. Jadi Canva ini bisa dibilang mudah gitu ya, lengkap dan template itu sudah tersedia Bapak Ibu dan template itu sudah tersedia banyak macam gitu ya, banyak macam yang sudah tersedia di sana untuk template-nya. Nah, kita akan cek seperti apa ketika Bapak Ibu bisa akan memanfaatkan Canva ini. Nah, ini tampilan awal Canva ya Bapak Ibu ya, tampilan awal Canva. Ada macam-macam fiturnya di sini. Kemudian kalau sudah contoh untuk editnya di sini nih. Ini toolnya, alatnya itu semuanya di sebelah kiri. Ini alat-alat editnya. Yang Bapak Ibu edit itu di tengah namanya canvas ya. Ini canvasnya itu di tengah. Dan untuk mendownloadnya itu ada di bagian menu bagikan. Ini di downloadnya menu bagikan. Menu bagikan ini tentu apa namanya? Menu bagikan ini tentu ke Bapak Ibu adalah digunakan untuk mendownload gitu ya, untuk di bagian di print atau di yang lain itu di menu bagikan. Nah, yang perlu kita coba gitu ya, yang perlu kita coba di sini ketika membuat Canva itu harusnya seperti apa gitu ya. Yang pertama itu harus kita mencari template-nya terlebih dahulu. Template-nya seperti apa. Kemudian gunakan template ini sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu tentu ingin bagikan gitu ya, sesuaikan template-nya. Kalau sudah sesuaikan ukurannya A4 ya, A4 karena cetaknya kan biasanya A4 nih. Gambar dan teksnya disesuaikan, kemudian silahkan dibagikan atau di-download. Itu langkahnya secara sederhana. Saya akan praktekkan nih Bapak Ibu, benar-benar langsung ke Canva-nya ya, saya akan bagian langsung ke Canva-nya. Nah, ini tampilan awal Canva, Bapak Ibu. Tampilan awal Canva-nya. Nah, tampilan awal Canva ini kita bisa gunakan mencari gitu ya, mencari lembar kerja. Lebih spesifik, lebih bagus. Misalnya mencari lembar kerja warna. Nah, ini kita bisa cari, Pak Ibu. Enter saja, otomatis nih lembar kerjanya itu banyak banget dan bisa dimanfaatkan. Contoh nih, Pak Ibu. Ini ada lembar kerja yang memasangkan nilai uang. Ini tinggal kita gunakan aja template-nya, Pak Ibu. Atau kalau yang mau tingkatan lebih tinggi lagi, yang ini nih. Mencocokkan harga buah. Ini ada uang dan ada buahnya. Ini lebih seru nih. Kalau sudah bisa kita manfaatkan template-nya. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengubah untuk uangnya ditambah ataupun apa namanya? Untuk uangnya ditambah atau uangnya dikurangi gitu bisa juga dengan kita mengedit salah satu di uangnya saya akan tambahkan. Wah, tambah 1.000 lagi. Nah, itu bisa Bapak Ibu edit atau mengganti judulnya tinggal diklik 2 kali. Nah, itu ketika Bapak Ibu mau gunakan. Saya akan ulangi, ini cara paling mudah menggunakan Canva. Ya. Jadi Bapak Ibu wajib login terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Loginnya tentu sama seperti
seperti yang tadi saya peragakan, apa saya ulangi ya Bapak Ibu, cara untuk loginnya. Ini untuk login Canva sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika canva.com tampilannya sama nih. Login sama daftar silahkan langsung pilih masuk saja atau pilih login saja Bapak Ibu. Masuk. Nah, masuknya silahkan pilih masuk dengan Google ya. Silahkan pilih masuk dengan Google ya. Kalau sudah masuk dengan Google di sini, silakan Bapak Ibu boleh untuk memilih akun yang mana yang Bapak Ibu gunakan. Nah, jadi Canva-nya ini udah tersedia. Kalau Bapak Ibu sudah login, cara login Quizzes dan login Canva caranya sama. Pilih login atau masuk, terus pilih dengan akun Google. Kemudian paling mudah di sini cari saja lembar kerja. Lembar kerja matematika gitu misalnya ya. Matematika. Nah, ini udah tersedia banyak nih Bapak Ibu. Penjumlahan, ya, ini ada penjumlahan, ada jam juga. Nah, ini kalau masih bahasa Inggris, nah ini tugas Bapak Ibu untuk mengubahnya jadi bahasa Indonesia. Contohnya kita klik misalnya ya. Terus kita langsung sesuaikan template-nya. Kalau sudah sesuaikan template-nya, ini klik 2 kali. Klik-klik gitu ya. Nah, kalau sudah klik 2 kali baru diganti. Penjumlahan, apa namanya ini? Bertingkat gitu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalimat-kalimatnya klik 2 kali saja. Silahkan kerjakan dengan benar. Oke. Name-nya masih bahasa Inggris, kita ganti menjadi nama. Kelasnya kita ganti, klik 2 kali, ganti kelas. Untuk skornya kita klik 2 kali, diganti menjadi nilai. Ini dengan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dapat langsung penjumlahan yang cukup mudah, itu bisa langsung, wah ini saya bagian anak-anak. Ada gambarnya, warnanya bagus, sudah ada soalnya, tinggal langsung dipilih bagikan. Dan di menu bagikan ini, itu kita pilih karena biasanya kan untuk mendownload unduh ya Bapak Ibu ya, unduh. Nah, unduhnya PDF, sudah cukup. Ini diunduh saja PDF. Unduh, oke. Lalu kalau sudah unduh munculnya di mana gitu ya, biasanya di bagian bawah nih, unduhan. Seperti ini, nah ini unduhan sudah muncul. Kalau sudah berhasil, dibuka unduhannya. Nah, apabila unduhan sudah berhasil seperti ini Bapak Ibu ya, kita print saja langsung. File, print. Nah, ini langsung di print. Wah, Bapak Ibu langsung bisa membagikan lembar kerja yang menarik ini dengan anak-anak, tidak hanya dengan warna yang biasa-biasa saja ya. Tentu di sini desainer-desainer yang sudah membuat, dan itu sangat membantu ketika lembar kerja ini bisa digunakan. Wah, PAI coba ya. Lembar kerja agama Islam gitu misalnya ya. Lembar kerja mana nih tulisnya? Lat gitu ada nggak ya? Tentu kita perlu membuat sendiri kalau misalnya tidak ada nih, Bapak Ibu. Agama. Wah, kalau belum ada, itu caranya begini, Bapak Ibu. Wah, ini belum ada yang buat, berarti kesempatan nih. Kalau misalnya mau buat berdoa. Nah, contoh nih ya. Contoh misalnya, kok di Canva itu tidak ada yang seperti itu. Kita bisa ganti, Bapak Ibu. Misalnya ini nih. Nah, kita bisa sesuaikan gambarnya, mencocokkan aktivitas dan mengganti gambar-gambar ini di delete gitu ya. Nah, ini di delete. Nah, kita ganti di lembar kerjanya ada namanya elemen di sini. Kita cari orang berdoa. Nah, ini ada nih Bapak Ibu. Contoh. Nah, ini bisa kita masukkan di sini. Nah, ini misalnya mengenal, membacakan doa gitu ya. Nah, ini ganti kita Bapak Ibu. Nah, contoh membacakan doa. Nah, di dalam membacakan doa ini kita bisa tuliskan
apa yang kita inginkan sampaikan di sini. Nah, ini doa sebelum, misalnya sebelum tidur. Nah, ini Bapak Ibu bisa buat sendiri. Kalau misalnya memang belum ada ya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu silakan buat sendiri. Di sini ada lah untuk macam-macam. Kalau olahraga misalnya sepak bola, itu ada nggak ya gambar sepak bola? Wah, ada nih Bapak Ibu. Nih kita udah masukkan orang main oh, sepak bola. Pada putihnya kita ganti yang lain. Wah ini lebih seru nih. Nah kita bisa gambar seperti ini. Itu tentu macam-macam Bapak Ibu bisa explore Canva ini bisa jadi macam-macam dengan elemen yang ada di sana. Ya, tinggal Bapak Ibu coba di template-nya. Kalau misalnya beruntung nyari di template-nya udah ada nih. Jadi lembar kerja sepak bola gitu enggak ya? Saya juga kurang tahu nih. Tapi kalau misalnya oh ini adanya cover klub sepak bola dan yang lain. Tapi kalau untuk Bapak Ibu wah ini template malah turnamen sepak bola. Nah, itu macam-macam lah Bapak Ibu ya. Intinya ketika membuat Canva ini sebenarnya template-nya itu bisa kita edit dan kita tambahkan gambar, kita tambahkan teksnya, kita tambahkan keterangannya, tapi tampilannya lebih bagus dibanding dengan menggunakan Word gitu ya. Dibanding menggunakan Word itu tampilannya akan lebih bagus menggunakan Canva. Gambarnya pun lebih mudah mencarinya karena sudah disediakan gambarnya. Nah, itu untuk ketika Bapak Ibu menggunakan Canva untuk membuat eh, sebuah apa namanya? Sebuah lembar kerja ya Bapak Ibu ya. Ini kreativitas Bapak Ibu tentunya diuji di sini. Kreativitas Bapak Ibu untuk membuat estetika untuk apa namanya? eh, untuk istilahnya untuk memanfaatkan Canva ini harus ada estetikanya. Warnanya bagus, gambarnya bagus, teksnya sesuai. Itu anak-anak akan senang Bapak Ibu. Akan senang di sana. Nah, lanjut. Karena saking bagusnya nih Bapak Ibu, saya itu membuat presentasi kalau Bapak Ibu lihat, presentasi saya ini saya buat menggunakan Canva. Ini presentasi saya, ini menggunakan Canva. Yang langsung Bapak Ibu bisa juga buat, misalnya kita mau buat di sini presentasi akuntansi gitu misalnya. Ada enggak? Oh ada kali ya. Financial accounting, tapi ini masih bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Oh ini ada satu nih. Di sini ada template yang bagus nih, saya suka nih Bapak Ibu nih. Template-nya yang soft gitu ya, yang bagus. Nah Bapak Ibu bisa manfaat template ini dan diganti teksnya. Halaman kedua misalnya di sini. Nah ini bisa juga halaman yang ketiga. Nah yang kedua tujuan pembelajaran dulu ya. Halaman yang ketiga ini definisi pembangunan. Misalnya halaman yang keempat itu pertumbuhan ekonomi. Halaman yang ketiga terima kasih misalnya. Nah ini udah jadi presentasi Bapak Ibu ya. Nah ini presentasi kita lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5 slide dari template-nya di sana. Saya coba animasikan supaya bagus ya Bapak Ibu ya. Nah ini supaya kalau dipakai tampilannya bagus. Oke. Wah sudah ada animasinya semua dan wah ini nggak lebay ya istilahnya Bapak Ibu ya. Tidak lebay tentu di sini untuk apa namanya untuk tampilannya. Mungkin ini ada yang bilang tidak ada tampak layarnya. Mungkin Bapak Ibu pastikan sinyalnya bagus ya Bapak Ibu ya. Ini ada kok, yang lain aman. Untuk tampilannya saya yakin yang lain bisa untuk melihat tampilannya di sini. Mungkin bisa dicek untuk sinyalnya. Nah, hal yang lebih seru lagi Bapak Ibu, ini tuh bisa dibuat video Bapak Ibu. Kalau orang Jawa bilang itu ngiras-ngirus nih Bapak Ibu ya. Bikin PowerPoint tapi sekalian dibuat video bisa nggak? Bisa banget. Saya akan praktekkan Bapak Ibu. Saya akan praktekkan. Ketika mau buat sebuah video gitu ya, kita menu bagikan. Ini nanti saya ulangi sekali lagi deh. Menu bagikan, terus kita pilih tidak unduh ya. Kalau tadi kan diunduh ya. Kalau tadi kan saya unduh nih. Unduh itu untuk mendownload jangan. Tapi kita pilih lainnya. Kita pilih lainnya cari yang untuk merekam. Lainnya, kemudian kita tulis di sini rekam.
Ada nggak nih rekam? Ada nih Bapak Ibu, tampilkan dan rekam. Ketika pilih seperti ini, kita pilih masuk ke studio rekaman, otomatis Bapak Ibu bisa rekaman. Saya akan rekaman terlebih dahulu secara singkat ya Bapak Ibu ya. Ini PowerPoint-nya, paparannya udah jadi, terus saya mau rekaman. 3, 2, kalau 1 mulai ya. Halo semuanya, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan membahas tentang teori pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pada video kali ini Mr. Klik akan membahas beberapa hal tentang tujuan pembangunan. Nah, di sini kamu bisa merubah teks dan beberapa pembangunan yang akan kamu temukan. Nah, definisi pembangunan perlu kita tahu adalah bagaimana membangun fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar kita. Dan kita bisa lihat dari pertumbuhan ekonomi yang ada di sekitar lokasi tentang pembangunan. Saya kira cukup itu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Nah, ini selesai Bapak Ibu. Langsung jadi video nih Bapak Ibu ya. Ini otomatis sudah direkam, ini next gitu ya. Itu tadi di next. Kalau kita langsung unduh, ini langsung diunduh videonya. Kita sudah punya videonya Bapak Ibu. Kita sudah punya videonya. Nah, saya ingin menampilkan salah satu video yang saya buat memang dengan Canva gitu ya. Saya buat dengan Canva nih, 100% dengan Canva Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu penasaran bisa cek di channel saya, Mr. Klik ya. Nah, ini satu video yang saya buat dengan Canva. Kita akan simak sebentar deh ya. Kalau Bapak Ibu supaya melihat, oh ini benar-benar dengan Canva pakainya. Ya Bapak Ibu, kita akan lihat satu nih. Waduh, iklan dulu ya. Iklan dulu sebentar. Oke. Nah, ini kita ulangi deh. Kembali di channel Mr. Klik dan kali ini kita akan membahas apa itu sains. Channel belajar bersama Mr. Klik, belajar. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar kali ini kelas 7 akan belajar tentang sains. Mohon maaf Pak, mungkin suara videonya bisa Bisa dibesarkan. dikatakan ya. Sains itu biologi, sains itu dan sains juga ekologi. Penasaran? Yang pertama kita bahas adalah biologi. Biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Kita coba ulangi sekali lagi ya. Halo sobat semua, kembali di channel Mr. Klik dan kali ini kita akan membahas apa itu sains. Di channel Belajar Bersama Mr. Klik, sahabat akan belajar tentang materi-materi IPA. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar kali ini kelas 7 pertama akan belajar tentang apa itu sains. Penasaran? Kita bahas. Sains atau IPA itu ada di mana-mana. Sains itu biologi, sains itu fisika, sains itu kimia, sains itu geologi, sains itu astronomi, dan sains juga ekologi. Penasaran? Yang pertama kita bahas adalah biologi. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lanjutkan malah nanti belajarnya belajar IPA nanti. Nah, secara sederhana untuk membuat video ini, Bapak Ibu yang pertama itu diharapkan sudah membuat presentasi terlebih dahulu. Sudah bisa membuat presentasi atau paparan terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu sudah membuat paparannya, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke menu yang namanya tampilkan dan rekam seperti yang tadi pilih di menu bagikan. Kemudian kalau sudah tampilkan dan rekam, Bapak Ibu bisa masuk ke studio rekaman. Kalau tadi diperhatikan itu ada masuk ke studio rekaman. Nah, dimasuk ke studio rekaman ini, Bapak Ibu silahkan langsung melakukan perekaman dengan mulai merekam. Pastikan ada bar warna biru-biru ini gerak-gerak karena itu grafik suara ya Bapak Ibu ya. Kalau diam saja berarti suara kita belum masuk. Nah, kalau sudah kita mulai rekaman, kemudian selesai rekamannya kita pilih unduh. Karena ini rekamannya memang sekali gitu ya, diharapkan rekamannya tidak salah. Dari awal sampai akhirnya Bapak Ibu diharapkan rekamannya betul. Biasanya kalau ada paparan kita tuh menjelaskannya akan lebih mudah. Kita membaca paparannya akan lebih mudah sehingga untuk membuat video ini jadi lebih mudah gitu ya. Nah, saya akan coba praktekkan sekali lagi nih Bapak Ibu ya. Saya akan praktekkan sekali lagi untuk
membuat video. Sekali lagi nih. Misalnya ini nih, paparan ini saya akan buat video. Yang pertama silahkan pilih menu bagikan. Ya, kita pilih menu bagikan. Kalau sudah pilih menu bagikan, Bapak Ibu bisa pilih menu lainnya di bagian bawah. Bagikan, kemudian pilih lainnya. Ya. Kemudian di sini kita ketik saja rekam. Ada nih di sini, tampilkan dan rekam. Nah, ketika menemukan tampilkan dan rekam, diklik saja. Dan kalau sudah muncul seperti ini, kita masuk ke studio rekaman. Pastikan barnya itu jadi warna biru sehingga suaranya itu masuk ya. Suaranya halo, halo, nih, ini berarti masuk suaranya. Nah, kita mulai merekam. Setelah 3, 2, 1, itu berarti merekam. Halo Bapak Ibu Guru semua, kali ini saya akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Klian Pradana, Guru Duta Teknologi dan Content Creator. Nah, agenda hari ini kita akan membahas tentang membuat asesmen awal dengan kuisis, membuat lembar kerja dengan Canva, membuat paparan materi, dan mengubahnya menjadi video. Dan yang terakhir adalah membuat ide umpan balik dengan memanfaatkan AI. Cukup untuk video kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Kita pilih akhiri rekaman. Nah, dia langsung memprosesnya. Otomatis seperti itu langsung menjadi video. Langsung menjadi video. Dan bisa langsung diunduh. Coba ya Bapak Ibu ya, ini yang memang baru saya kerjakan, terus saya akan unduh. Terus coba kita play, apakah memang benar-benar jadi video atau tidak gitu kan. Tadi kan nggak langsung di play, ini coba kita langsung play benar jadi video atau enggak. Jangan-jangan wah ini Pak Kli ini cuma pamer aja nih, nggak ngasih benar-benar tahu gitu ya. Ini kita coba lihat, apakah prosesnya kalau sudah nanti akan terdownload. Semakin lama rekamannya, dia akan prosesnya semakin lama. Nah, ini sudah saya akan download. Selesai. Terus saya akan buka. Merekam. Halo Bapak Ibu Guru semua. Kali ini saya akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Ini. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Klian Pradana, Guru Duta Teknologi dan Content Creator. Nah, agenda hari ini kita akan membahas tentang membuat asesmen awal dengan kuisis, membuat lembar kerja dengan Canva, membuat paparan materi, dan mengubahnya menjadi video. Dan yang terakhir adalah Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengatur suara mic-nya supaya enak gitu. Karena ini kebetulan mic-nya digunakan 2, jadi settingannya agak berbeda. Di Canva-nya keras, di Zoom-nya pelan gitu Bapak Ibu ya. Makanya suaranya agak terlalu over. Nah, itu dengan gunakan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengulangi caranya dengan membuka YouTube-nya ataupun panduannya ini tentu dibagikan oleh panitia. Tadi sudah dibagikan ya. Untuk pertemuan kali sudah dibagikan. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti panduan ini. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu, yang terakhir. Ada satu hal yang paling seru menurut saya sekarang yang perlu Bapak Ibu kenal adalah ChatGPT. ChatGPT ini bisa menjadi sebuah asisten pribadi Bapak Ibu. Karena bisa memberikan ide-ide yang Bapak Ibu mau, Bapak Ibu. Saya akan tampilkan satu apa yang dilakukan oleh ChatGPT untuk saya. Saya mau buat ide feedback umpan balik itu harusnya pertanyaannya seperti apa ya? Saya kasih perintah buatkan saya pertanyaan umpan balik setelah melakukan pembelajaran, setelah melaksanakan pembelajaran. Gimana umpan baliknya? Ini asisten pribadi saya ini nanti akan menuliskan pertanyaannya secara otomatis, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau butuh apa saja, menuliskan di sana, itu dibuatkan secara otomatis dengan memanfaatkan ChatGPT ini. Tentu, berikut contoh pertanyaan balik setelah melakukan pembelajaran. Pertanyaannya, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti sesi pembelajaran ini? Apa yang paling berkesan dengan materi pembelajaran ini? Nomor 3, apa Anda merasa materi yang disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami? Nah, itu kan sangat membantu kita, Bapak Ibu. Nah, ini bisa ditanyakan kalau misalnya kita kehabisan ide, wah harusnya yang ditanyakan kalau untuk umpan balik itu apa gitu ya. Untuk umpan balik itu di mana gini. Nah, tentu Bapak Ibu di sini nanti kita Bapak Ibu gunakan aplikasi namanya ChatGPT ya. Namanya ChatGPT. Nah, saya akan praktekkan saja secara langsung deh untuk ChatGPT ini. Jadi Bapak Ibu buka saja ChatGPT gitu ya.
terus enter. Nanti otomatis di bagian atas ini ada namanya memperkenalkan ChatGPT atau OpenAI-nya. Kita klik nih. Nah, kalau sudah muncul, kita pilih coba ChatGPT. Biasanya kalau yang belum login, loginnya sama persis dengan Quizzes, sama persis dengan Canva. Kita login saja nanti menggunakan Google. Nah, ini contoh nih Bapak Ibu ya. Saya akan pilih login. Nah, loginnya di sini itu gunakan Google. Ya, biasanya tinggal milih yang mana Google-nya. Kalau yang baru mendaftar tentu ada tahapannya untuk memberikan nama dan yang lain. Contoh nih Bapak Ibu ya, saya mau buat RPP tapi agak kesusahan. Wah, bisa nggak ya ChatGPT buatkan RPP buat saya gitu. Saya mau buat RPP. Bisakah ChatGPT membuatkan saya RPP tentang gerak dan gaya kelas 8 SMP lengkap dengan metode pembelajarannya. Ini penasaran kan Bapak Ibu ya? Kita cuma ngasih perintah, bisa nggak nih asisten pribadi saya ini menuliskan menuliskan untuk RPP-nya nih. Waduh, saya udah dibantu nih Bapak Ibu ya. Tuh Bapak Ibu, identitasnya, ada mata pelajaran, kelas, topik, tujuan pembelajarannya dibuatkan. Wah, 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 wah. Wow, kalau kita boleh bilang ini, aduh, materinya udah dibuatkan juga. Metode pembelajarannya 1 ceramah, 2 diskusi. Sampai apa lagi nih coba? Demonstrasi juga. Wah, ini udah eksperimen juga. Waduh, metode pembelajarannya dikasihnya 4 lagi Bapak Ibu. Kita lihat, apakah ada kasih kegiatan intinya ya, kegiatan pembelajarannya tidak. Ini macam-macam nih metodenya. Ada sumber belajarnya dikasih, buku teks, media visual, alat peraganya dikasih, buatnya udah nih, sampai sumber belajar. Nah, kalau masih kurang kita tuliskan. Bisakah buatkan langkah pembelajarannya? Minta aja Bapak Ibu, minta aja terus gitu ya. Itu dikasih Bapak Ibu, nggak capek dia. Pendahuluannya dikasih 5 menit. Guru menyambut siswa, guru mengaitkan dengan materi sebelumnya. Ceramah dengan penjelasannya 15 menit. Kemudian diskusi kelompok. Aduh, langkah pembelajaran dibuatkan nih Bapak Ibu. Kita dimudahkan sekali ya sebagai guru dengan ada seperti ini. Nah, selain ini coba misalnya nih, saya mau minta lagi deh. Nggak hanya sampai langkahnya, saya mau minta lagi ini asisten saya ini untuk membuatkan hal yang lain lagi. Wah, sampai udah kesimpulan sama tugas rumah juga. Penutupnya ada. Nah, tinggal disesuaikan Bapak Ibu. Oke. Nah, bisakah buatkan saya 10 soal pilihan ganda lengkap dengan jawabannya. Kita klik lagi. Aduh, nih soal nih Bapak Ibu nih. Pilihan ganda nih ya. Ada jawabannya lagi, ada kunci jawabannya. Soal pilihan ganda ada kunci jawabannya. Aduh, kurang apa nih Bapak Ibu? Baik banget ini, nggak pernah ngeluh Bapak Ibu kalau ditanyain ini. Dimintain RPP juga nggak pernah ngeluh nih Bapak Ibu ya. Jadi ini kita mau minta apa dikasih gitu loh. Ya maksudnya dikasih teks, bukan kita langsung minta apa macam-macam ya dikasih. Tapi sebagai seorang guru dikasih ini tuh bahagia banget Bapak Ibu, jujur ya. Untuk administrasi, untuk seperti ini kalau Bapak Ibu bisa manfaatkan. Nah, bikin guru mati gaya katanya. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan biasanya di pertemuan-pertemuan pembelajaran ada pembahasan beberapa seperti ini. Nah, untuk kuisis itu biasanya kalau Bapak Ibu ingin detail tuh ada 2 paling enggak 1 pertemuan tuh detail bahas kuisis saja. Canva tuh sampai 1 atau 2 pertemuan. AI ini juga kalau dibahas secara lanjut tuh enggak selesai-selesai, masih banyak yang ini yang apa namanya? Yang diikuti gitu ya. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa juga kalau misalnya pengen membahas lebih banyak gitu ya. Nah, ini di bulan-bulan Juni itu ada juga gitu ya event saya yang membahas detail satu persatu antara kuisis itu cukup sendiri pertemuan, Canva itu sendiri, AI-nya sendiri, jadi kita bahasnya lebih lanjut. Nah untuk sekarang saya kira
itu gambaran Bapak Ibu menunjukkan semangat, adalah alat ini. Kita berikan semangat, ayo kita pelajari gitu kan, ayo kita pelajari. Banyak yang istilahnya pelajari lebih dalam, apakah ada yang harus diketahui dan yang lain untuk buat gamifikasi seperti apa. Nah, Bapak Ibu, tentu ketika Bapak Ibu pengen lagi, Bapak Ibu jangan lupa untuk jangan sampai terlewat ya, tidak mengikuti istilahnya tidak mengikuti media sosial saya. Silahkan Bapak Ibu bisa ikuti di Instagram saya atau di TikTok saya atau di apa namanya di YouTube saya. Saya biasanya infokan kalau ada aktivitas-aktivitas yang lain juga. Dan bisa simpan nomor saya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya langsung boleh lah suatu saat, kalau misalnya WA terus mau tanya ada kesulitan boleh juga. Saya kira itu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semakin semangat gitu ya, bukannya ini semakin malam semakin waduh udah capek dan yang lain. Saya kira Bapak Ibu semoga semakin semangat, dan ada beberapa apa namanya Bapak Ibu silahkan gunakan teknologi ini, tentu tidak akan menggantikan kita. Tapi teknologi ini akan memberikan kita inspirasi untuk membuat kita lebih kreatif lagi, bukan terus kita apa namanya kita stuck di sana teknologi, tapi kita buat lebih apa namanya lebih kreatif lagi dengan adanya fitur-fitur di situ. Saya kira itu Bapak Ibu untuk pertemuan yang kedua ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat penyampaian saya dan menjadi motivasi Bapak Ibu dan inspirasi untuk melakukan pembelajaran yang semakin baik dan semakin baik. Terima kasih. Saya kira saya kembalikan ke Mbak Lulu untuk memimpin apabila ada pertanyaan diskusi. Silakan. Baik, terima kasih Pak sebelumnya. Masya Allah sangat bermanfaat sekali materi pada malam hari ini. Jujur saya juga tadi sambil belajar mulai Canva dan sebagainya, karena mungkin bagi kita Canva hanya tempat membuat PPT dan sebagainya, ternyata bisa untuk materi pembelajaran dan seperti itu. Jadi apalagi yang paling terakhir pembahasannya mengenai AI, sangat bermanfaat sekali mungkin untuk Bapak Ibu guru yang kesulitan membuat RPP dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita akan berlanjut ke diskusi, yaitu silahkan Bapak Ibu bisa bertanya ke narasumber kami. Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu di Zoom meeting, nanti akan kami persilahkan satu persatu untuk bertanya seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin terkendala oleh sinyal, Bapak Ibu bisa bertanya melalui chat pada Zoom meeting. Baik, di sini sudah ada yang raise hand, ada Ibu Julasvi. Silakan Ibu bisa menghidupkan audionya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk materi dari Ibu Lulu. Satu aja mungkin pertanyaan saya, Pak. Mungkin tadi saya melewati mengenai pembuatan asesmen awal itu menggunakan kuis. Atau saya perkenalkan diri dulu, saya Juliasi dari NTT, Pak, Sumba Timur. Saya guru mengajar akuntansi. Kemudian saya sangat tertarik sekali tadi dengan cara membuat asesmen melalui kuis. Tadi saya sudah coba tapi belum sampai berhasil karena masih fokus mendengarkan atau melihat cara yang lain tadi. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk membagikan kuis tersebut di Android-nya anak-anak atau siswa? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Silakan Pak, bisa langsung dijawab. Baik. Wah, ini pertanyaan yang tepat sekali ya Bapak Ibu ya. Ketika tadi memang yang belum saya praktekkan itu adalah membagikannya ke anak-anak secara langsung. Kalau tadi saya hanya memperagakan bagaimana bagaimana untuk anak-anak mainnya seperti apa gitu loh untuk yang saya bagikan. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan gitu ya, yang perlu Bapak Ibu lakukan itu ketika membagikan ke anak-anak itu ada 3 cara Bapak Ibu. Ada 3 cara. Syaratnya adalah kuisnya sudah selesai dibuat ya Bapak Ibu ya. Syaratnya adalah kuisnya sudah selesai dibuat. Nah, yang perlu dilakukan begini. Bapak Ibu bisa main dengan 3 mode. Mode kuis langsung. Mode kuis langsung ini full online. Anak-anak wajib menggunakan HP dan terkoneksi dengan internet. Kita mainnya bersama-sama. Jadi balapan antara satu dengan yang lain itu ada persaingannya gitu ya, naik turun gitu, ada bareng-bareng. Itu untuk yang kuis langsung.
Yang kedua, kalau Bapak Ibu mau menjadikan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah ini misalnya kita memberikan link, mereka kerjakan hari ini, kerjakan besok, itu bisa. Kalau untuk kuis langsung itu hanya bisa dikerjakan waktu itu juga, waktu gurunya membuka. Nah, yang fitur baru kuisis itu dengan mode kertas. Ini yang online hanya gurunya. Muridnya itu menggunakan kertas, tapi sedikit. Kita perlu effort tersendiri untuk kertas ini karena kita perlu mencetak kertas ABC dan yang lain dengan membalik-balikkan ada QR code gitu ya nanti. Kalau itu mungkin saya tidak akan bahas ya karena ini fitur yang mode kertas ini cukup untuk menyiapkannya cukup ribet ya Bapak Ibu ya. Saya akan membahas yang kuis langsung ataupun yang jadikan pekerjaan rumah. Nah, yang pertama yang kuis langsung nih Bapak Ibu. Untuk kuis langsung ada dua model, klasik dan dipimpin guru. Nah, saya sarankan Bapak Ibu main yang klasik saja, karena nanti akan soalnya itu mereka akan punya kecepatan tersendiri untuk setiap anak, itu pilih klasik. Nah, setelah pilih klasik itu ada berbagai macam pengerjaan, ada tim, ada penguasaan, ini kayak petualangan gitu ya. Terus ada yang satunya adalah klasik, satunya ujian. Bisa untuk ulangan juga ya Bapak Ibu ya, ini settingannya lah. Kalau untuk ulangan Bapak Ibu bisa pakai ujian. Kalau untuk permainan formatif itu kita pakai klasik saja. Nah, kalau misalnya ada klasik seperti ini kita pilih lanjutkan. Otomatis gitu ya, akan keluar kode Bapak Ibu, akan keluar kode. Nah, kode ini itu di anak-anak bisa dibagikan begini. Ini saya akan bagi layar menjadi dua ya. Satu adalah tampilan gurunya, ini tampilan gurunya. Ini adalah misalnya ini HP anak. Saya akan tulis kuisis, tapi kuisis. Ini nyari di Google kuisis gitu misalnya. Terus ada cari yang enter code ya Bapak Ibu ya. Enter kode. Atau misalnya sudah keklik terlanjur yang bagian atas nggak apa-apa, nanti kita cari yang masukkan kode. Kalau kita lihat di bagian di sini, ini ada Bapak Ibu kalau perhatikan ada masukkan kode. Nah, masukkan kode ini kita pilih. Nah, anak-anak pilih memasukkan kode ini Bapak Ibu. Tulis 129 733. Terus kita pilih gabung. Kalau sudah bergabung, anak-anak diminta menuliskan namanya. Terus kita pilih mulai. Biasanya anak-anak ini lebih jago daripada kita, Bapak Ibu. Kita kenalkan sekali aja, mereka tuh udah langsung paham, oh cara gabungnya seperti ini ya, memasukkan kodenya ini 1297733. Kalau gurunya belum mulai, ini tidak bisa mulai. Berbeda kalau misalnya PR. Kalau PR itu seperti yang tadi saya mainkan, saya bisa langsung mulai tergantung saya sendiri. Kalau saya mulai, dia langsung mulai. Tapi kalau untuk langsung, gurunya yang mulai. Biasanya di formatif gini nih, keseruannya begini, gameplaynya, istilahnya kalau istilah sekarang itu gameplaynya. Ayo, kita akan formati di anak-anak ya. Langsung segera masuk untuk di roomnya. Terus masuk tung, banyak soal. Terus setelah itu, yuk kita mulai. 3, 2, 1, mulai. Itu udah heboh anak. Banyak. Itu dia akan muncul di sini. Misalkan dia muncul di gurunya. Ini salah muncul di gurunya, benar juga akan muncul di gurunya ya Pak Ibu ya. Nah, terikatnya dia muncul. Kalau siswanya banyak, itu dia akan salip-salipan gitu loh. Untuk apa namanya? Untuk ini ada balapnya, ada balap-balapan di sana. Kalau banyak pesertanya ini akan seru ketika main klasik. Nah, kalau sudah selesai tinggal contoh ya, ini diakhiri. Akan muncul peringkatnya Bapak Ibu. Nah, ini yang petualangan, namanya petualangan, ini bisa juga buat petualangan. Nanti kalau ada juara 1, juara 2, juara 3, kalau pesertanya banyak akan muncul. Nah, itu kalau menggunakan kuisis. Ini untuk yang permainan langsung. Nah, saya sarankan Ibu menggunakan permainan langsung, Ibu, biar seru ya untuk ke anak-anaknya. Tapi kalau misalnya Ibu mau membagikannya dalam PR juga tidak masalah. Contoh ini soal-soal dari saya, terus saya jadikan pekerjaan rumah. Sudah langsung tidak usah setting-settingan, nggak usah, langsung tugaskan saja. Nah, kalau sudah tugaskan, saling linknya kita bagikan ke anak-anak. Itu anak-anak sudah bisa mengerjakan dan rekapannya sudah masuk di kita. Nah, itu kalau misalnya menggunakan akun ini gitu ya, menggunakan akun kuisis ini, itu bisa digunakan. Itu tampilan secara awal untuk
siswa dan juga gurunya. Seperti itu Mbak Lulu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin Ibu Sulasi ingin memberikan feedback. Silahkan Ibu bisa menghidupkan audionya. Baik Pak, terima kasih atas pencerahannya. Mungkin kami mungkin minta link atau mungkin ada video di YouTube-nya Bapak supaya kami bisa mempraktekkan sendiri di daerah kami masing-masing. Ini Ibu tinggal saja tulis di sini terklik di luar. Nah, kita lihat. Nah, ini nih. Kalau Bapak Ibu ada Quizzes Mr. Click itu ada juga di sana. Buat quizzes. Ya, Seperti itu. terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kita akan melanjut ke penanya selanjutnya. Di sini ada Ibu Asiati SPD MPD. Silakan Ibu bisa menghidupkan audionya dan bertanya kepada narasumber kami. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya lagi ini malam ini. Yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan pelaksanaan asesmen awal. Berangkat dari tujuan asesmen awal itu yaitu untuk membantu guru dalam merancang pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa, tentunya sesuai dengan kebutuhan siswa itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah pelaksanaan asesmen awal ini dilaksanakan terus-menerus untuk setiap materi yang diajarkan atau pelaksanaannya jauh sebelum pembelajaran itu dimulai? Contohnya, dengan melihat tadi ditawarkan berbagai metode untuk pelaksanaan asesmen awal itu, boleh dengan tes, observasi, wawancara, kuesioner. Kalau melihat itu berarti apakah dia dilaksanakan sebelum, misalnya 1 hari sebelum guru itu masuk ke kelas, kita sudah melakukan pelaksanaan asesmen awal ini. Sehingga guru itu perlu menyiapkan, jika guru itu memilih salah satu metode yang ditawarkan, misalnya tes, berarti guru harus menyiapkan beberapa pertanyaan, beberapa soal-soal secara tertulis. Kalau misalnya memilih observasi, berarti guru harus menyiapkan lembar pengamatan, aspek-aspek apa yang harus diamati. Begitu juga wawancara dan kuesioner. Tentunya guru menyiapkan itu semua dulu, baru kita melakukan asesmen awal ini. Kemudian yang ketiga, Pak. Yang ketiga tentang penggunaan chat GPT tadi. Dengan Bapak sudah praktekkan tadi dengan meminta membuatkan RPP, bahkan kita minta buatkan soal-soal pilihan ganda atau apapun itu bisa dibantu oleh itu aplikasi itu. Nah, pertanyaannya apakah apa yang kita minta itu yang Bapak praktekkan tadi apakah sesuai dengan materi yang diajarkan? Bahkan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa kita ketika muncul soal-soal yang kita minta itu. Terima kasih Pak untuk sementara. Baik Bu Asiati. Langsung ya Bu Ibu ya. Silakan. Baik. Ini akan saya menceritakan apa yang saya lakukan di sekolah saya nih Bu Ibu. Untuk tes awal itu memang Bapak Ibu bisa melakukan tes awal beberapa kali. Contoh nih, bukan tes awal itu harus yang awal sekali terus sudah, itu enggak ya. Jadi di sekolah kami itu ada satu bagian yang sebelum memulai pelajaran tahunan itu ada anak-anak itu kami bekerja sama dengan psikolog untuk adanya tes anak-anak, ada seperti mengisi kuesioner dan yang lain. Nah dari hasil tes itu, dari macam-macam hasil tes itu salah satunya yang digunakan adalah dari daya belajar anak munculnya. Daya belajar anak dari hasil tes psikologi. Nah itu jauh sebelum pembelajaran. Jadi di awal-awal tahun pembelajaran kita sudah adakan itu untuk mengetahui di kelas ini tuh ternyata banyak yang psikomotoriknya, aktivitasnya yang aktif-aktif gitu ya, yang kinestetik gitu. Itu persiapannya tentu di awal. Ada juga yang saya lengkapi dengan asesmen awal untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Itu yang langsung dilakukan langsung
saya tindak lanjuti dengan dengan pembagian kelompok. Tapi saran saya ya mungkin bisa untuk strategi itu tergantung kebutuhannya. Untuk mengetahui pribadi anak dan yang lain saya kira itu jangka panjang. Itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi kalau untuk mengetahui tingkat pemahaman itu pada waktu pembelajarannya dan langsung dibagi menjadi sebuah kelompok itu tepat sekali. Tapi bisa dalam satu bab tertentu, satu bab ini atau satu subbab itu tidak terus tiap hari pasti ada tes awalnya. Nah, untuk kesiapan apapun itu metodenya, tentu mempersiapkan itu memang penting sekali, Bu Ibu ya. Kalau mau tes, ya saya siapkan soal-soal tes prasyarat itu sebelum mengajar itu pasti saya siapkan. Kalau soal yang kita pakai yang dari psikolog itu seperti mengisi kuesioner, itu juga disiapkan oleh psikolognya karena kita kerjasama dengan itu. Jadi memang disiapkan oleh psikolognya gitu ya. Disiapkan benar oleh dia dengan ahlinya. Nah, kalau misalnya untuk dengan wawancara ya kita harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara. Kalau observasi mungkin dalam lembar observasi ataupun itu memang perlu sekali disiapkan. Ataupun dengan beberapa melihat catatan-catatan khusus observasi untuk kejadian-kejadian khusus itu bisa juga jadi pertimbangan untuk melihat kepribadian anak. Nah, itu kita harus sesuaikan. Persiapannya tentu sekali. Nah, kalau untuk ChatGPT Bapak Ibu, ini ada tips triknya nih Bapak Ibu. ChatGPT itu ini adalah diambil dari database. Untuk mengatakan 100% cocok dengan kita tidak bisa. Karena ChatGPT ini adalah alat yang memberikan kita, bahkan teman yang memberikan kita saran saja, sarannya pasti kita pertimbangkan. Tidak kita makan mentah-mentah. Tidak kita cerna mentah-mentah. Nah, ChatGPT ini juga sama. Dia memberikan input ke kita, tapi tidak 100% itu adalah benar. Tapi dia memberikan inspirasi untuk kita. Jadi tidak langsung 100% kita copy, kita paste, tapi oh iya ya, ternyata ada langkah ini yang bisa kita kembangkan jadi lebih bagus sesuai dengan kondisi di sekolah kita. Jadi ChatGPT ini adalah inspirasi, Bapak Ibu. Memberikan saran ke kita. Bahkan kadang kalau teman memberikan saran saja ada yang tidak kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, ChatGPT ini juga sama, kita posisikan seperti itu. Posisinya adalah asisten yang memberikan saran, boleh dilakukan, boleh diambil, boleh juga tidak diambil, boleh juga dievaluasi. Dan itu intinya, karena sekarang ada mumpung ini ya, ChatGPT ini masih gratis juga. Gitu ya. Coba manfaatkanlah Bapak Ibu. Gunakan dan adaptasi dengan apa yang kita lakukan, itu akan menjadi lebih baik ketika kita akan mengajar dengan teknologi yang ada sekarang dan kita pelajari. Saya kira seperti itu, Bu. Seperti itu, Mbak Lulu. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin silakan Ibu bisa, mungkin ada feedback atau bagaimana? Ya, iya Pak. Terima kasih Pak. Ini sedikit Pak, masih terkait pelaksanaan asesmen. Tadi berdasarkan pengalaman Bapak bahwa boleh jauh sebelumnya, seperti tadi ada tes psikologi, berarti jauh sebelumnya. Kemudian ada yang berikut tadi dilaksanakan pada saat ya. Ya, pembelajaran. Ya. Nah, ini terkait alokasi waktu, Pak. Alokasi waktu untuk asesmen awal ini. Berapa kira-kira, Pak? Karena kalau pengalaman kemarin di RPP pada kurikulum sebelumnya itu kan di RPP itu sudah dialokasikan waktu, misalnya kegiatan awal sekian menit, kegiatan inti sekian menit, sampai kegiatan penutup. Nah, untuk apa ya, yang baru ini kami lakukan, ini tahun ajaran baru ini baru kami memulai kurikulum Merdeka, tentunya masih betul-betul masih awam ini untuk guru-guru saya khususnya daerah terpencil, sehingga betul-betul guru itu diberikan pemahaman. Jadi alokasi waktunya itu seperti apa Pak untuk asesmen awal? Karena dengan melihat ketika kita memilih salah satu metode yang ditawarkan tadi. Baik Bu. Ya. Baik, terima kasih. Baik. Untuk satu yang kerjasama dengan psikolog itu MPLS tepat ya Bu ya. Di awal itu kita berikan waktu, tidak hanya tes tapi dia berikan sesi juga bagus. Bahkan untuk 2 jam 2 JP aja udah menurut saya udah oke gitu ya untuk tes awal di tahun ajaran baru di MPLS itu saya kira sesuai. Tapi kalau untuk asesmen awal pembelajaran, nah itu kita harus sesuaikan. Ya paling tidak kalau kita gunakan kuisis itu 10-15 menit itu selesai. Kalau gunakan kuisis. Tapi kalau gunakan manual, saya kira butuh waktu lebih banyak. Karena tes
setelah tes pengumpulan, setelah pengumpulan Bapak Ibu koreksi, nah itu akan lebih banyak. Berbeda kalau gunakan kuisis, mereka tes selesai nilainya sudah muncul, hasil analisisnya sudah muncul. Itu di waktu, makanya penggunaan teknologi ini itu bisa mempersingkat waktunya, seperti itu. Seperti itu Mbak Lulu. Baik, terima kasih Pak. Kita mungkin akan melanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Ibu Dwi Wijayanti. Silakan Ibu bisa menghidupkan audionya. Baik. Silakan Ibu pertanyaannya. Sudah terdengar suaranya? Ya, sudah Ibu, sudah terdengar. Oh iya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Terkait dengan penilaian tadi yang asesmen awal dengan kuisis, itu bagaimana mengatasi ketika ada salah satu siswa yang tidak membawa alat komunikasi, sehingga apakah bisa nebeng temannya atau harus sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan banyaknya aplikasi yang kita gunakan, ini terus terang saja kalau untuk saya menguasai kesemuanya ini masih kesulitan. Ini hanya kemarin saya pernah mengikuti Canva, ini pun masih belum maksimal. Kemudian ditambah lagi ada AI ya, kemudian ChatGPT. Nah ini tambah komplit pokoknya. Ya sebenarnya itu bagus sekali kalau kita bisa menguasai. Nah ini tolong bagaimana sebenarnya ketika salah satu aplikasi itu kita bisa menyerap satu persatu, kemudian nanti setelah menguasai, kemudian ditambah lagi yang AI, kemudian sudah menguasai, kemudian tambah lagi ChatGPT, nah itu mungkin lebih hebat lagi itu mungkin ya. Mungkin itu saja terkait dengan itu tadi masalah kuisis tadi, apakah boleh nebeng temannya atau tidak, gitu aja. Baik Bu. Terima kasih Bu. Tentu semangat sekali nih Bu Dwi ya. Ketika melihat gitu, jangan panik Bu ya. Saya mau jawab pertanyaan pertama dulu. Silakan Pak. Ketika kita mau melakukan asesmen awal, tentu kalau sebisa mungkin itu adalah satu anak satu ya. Karena kita mendeteksi kemampuan awal anak, yang itu urusannya adalah pribadi dan pribadi gitu ya. Kita menilai bahwa satu dengan yang lain. Tapi kalau misalnya memang tidak terbatas adalah perangkatnya, nah kita harus cari solusi itu gitu ya, terbatas perangkatnya. Kalau bisa dipelajari yang offline gitu ya, nggak butuh perangkat untuk anak-anak, itu bisa menggunakan metode kertas untuk kuisis. Tapi ini memang harus dijelaskan secara panjang. Kalau mau untuk menggunakan mode kertas ini dijelaskan secara panjang. Tapi itu bisa untuk dipelajari juga. Nah, ini yang penting nih Bapak Ibu nih, untuk Bu Dwi juga dan untuk Bapak Ibu guru yang lain. Bapak Ibu guru, ketika saya menyampaikan, ini adalah hasil belajar saya yang selama ini cukup lama Bapak Ibu. Ini bukan terus saya ini terus aplikasi saya gitu, paham semua gitu juga enggak ya. Karena bertahap. Awal-awal itu pun saya belajar kuisis, saya belum paham juga Canva. Jadi saya pahami satu persatu. Ketika mendengar itu saya tahan dulu. Wah, saya pahami dulu aplikasi kuisis ini sampai membagikan ke anak, sampai bisa main, sampai bisa melihat nilainya. Kalau sudah ahli gitu ya, saya ulangi lagi menggunakan kuisis sampai benar-benar ahli. Kalau sudah ide kemarin itu yang saya catat, saya pelajari selanjutnya. Tidak secara bersamaan. Biasanya kalau secara bersamaan dalam, waduh, piye kira iso kabeh, untuk yang kuisis susah, untuk Canva susah. Nah itu perlu bertahap. Memang ketika melihat, wah ini kok tiga-tiganya bisa lancar gitu ya, AI, ChatGPT. Nah Ibu perlu salah satu dulu Bu. Ketika satu tahapan atau satu aplikasi berhasil, berikanlah apresiasi untuk diri sendiri. Aduh seneng nih, udah bisa kuisis gitu ya. Seneng udah bisa main dengan anak-anak. Coba deh kalau udah pelajari dan manfaat, merasa manfaat gitu ya. Itu coba buat lembar kerja pakai Canva. Bertahap. Ukuran kita tentu bukan orang lain ya Bapak Ibu. Ukuran kita adalah diri kita sendiri kemarin.
wah kemarin tuh belum bisa, sekarang udah mengenal kuisis, sudah belajar pakai kuisis. Kalau kuisis sudah jago, kemarin baru jago kuisis, sekarang tak coba latihan lagi, latihan Canva. Tak coba lagi, kalau sudah bisa, tak coba lagi membuat Canva yang video. Kok ini nggak bisa, coba tanya yang lain. Tanya teman yang ada di sekitar kita. Tanya teman yang ada, Bapak Ibu guru yang ada di dekat kita lah. Gimana sih ini cara, makanya itu paling mudah, itu adalah tanya teman yang ada di dekat kita. Nah, kalau tiap tahapan itu sudah, saya yakin deh Bapak Ibu akan, kalau sudah sering menggunakan, itu akan fasih dan akan nyaman, Bapak Ibu. Akan nyaman deh, kalau menggunakan. Awal saya menggunakan teknologi itu karena saya waktunya banyak untuk habis untuk koreksi. Nah, gimana pemikiran saya untuk, aduh koreksi ini harus coba kurangi. Kalau untuk yang pilihan ganda bisalah pakai teknologi. Kalau yang isai mungkin memang tetap butuh, tetap ada dan tetap butuh ya, analisa kita. Tapi kalau yang pilihan ganda bisalah dengan teknologi. Nah, itu menjadi semangat saya awalnya kenapa saya belajar belajar teknologi ini. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Mbak Lulu. Baik, terima kasih Pak. Silahkan Ibu, mungkin ada feedback atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sama hidupkan audionya. Silahkan. Baik, mungkin kita langsung. Oke, sudah bisa. Oh, baik. Silahkan Ibu. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Tadi intinya bahwa setiap kuisis satu siswa. Kemudian terkait dengan kuisis itu tadi, apakah ketika kita memakai Google Classroom, di situ kan ada kuisis ya Pak ya? Betul. Bisa nggak kita memakai Google Classroom, kemudian kita kombinasi dengan Canva, bisa nggak Pak ya? Kombinasi dengan kuisis, Bu. Ya, ya yang kuisisnya. Ya, bisa Kuisisnya di Bu. dalam Google Classroom. Bisa, Bu. Kalau itu Iya. tinggal kita misalnya berikan PR saja, pengerjaan rumah, terus kita bagikan linknya di sana. Itu bisa seperti itu. Ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya dan terima kasih juga untuk narasumber kami yang sudah menjawab sangat jelas dan lugas seperti itu. Baik Bapak Ibu, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menulis pada kolom chat dan juga bisa melakukan raise hand karena untuk malam hari ini adalah malam terakhir untuk Zoom meeting, jadi selanjutnya Bapak Ibu akan berdiskusi interaktif di WA group seperti itu. Nah, di sini juga ada yang sudah raise hand, di sini ada Bapak Abdul Rohim. Ini tadi malam juga Bapak yang sudah raise hand seperti itu. Mungkin sangat semangat sekali untuk bertanya pada Bapak Klik. Silahkan Pak, mungkin bisa dihidupkan audionya. Silahkan. Silahkan Pak, bisa dihidupkan audionya dan bisa langsung bertanya pada narasumber kami. Terima kasih Ibu Lulu Arianti. Baik. Saya Bapak Abdul Rohim dari Jember, Jawa Timur. Oke. Nah, saya tanyakan, ini kebetulan di sekolah saya itu tidak menggunakan alat teknologi seperti HP. Memang tidak diperbolehkan. Ini rata-rata sekolah di Jember, di Jawa Timur itu tidak diperbolehkan menggunakan HP. Yang saya tanyakan, bagaimana seandainya asesmen awal itu kuisis itu bisa, saya tanyakan ke Mr. Klik, apakah bisa digantikan dengan pendekatan dengan alam langsung untuk sebagai pengganti dari kuisis ini. Nah, kalau di luar bisa, jadi jam pelajaran luar bisa, seperti yang diutarakan oleh Bu Dwi Widiati tadi, menggunakan Google Classroom, tapi itu biasanya digunakan di luar jam pelajaran, di luar jam kelas. Jadi di atas jam 2 bisa menggunakan teknologi HP. Tapi untuk di jam kerja, mulai jam 7 sampai jam 2 di sekolah tidak dibolehkan menggunakan HP. Bagaimana bisakah kuisis itu diganti dengan metode pendekatan dengan alam langsung? Itu sementara dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Silahkan Pak, bisa langsung dijawab. Baik. Sepertinya kemarin Pak Abdul Rohim menanyakan dengan tingkatan kelas rendah ya, seperti kemarin kan
Dan sekarang ketika kuisis itu digantikan dengan observasi langsung ataupun pengamatan langsung, tentu bisa, Pak. Jadi pengamatan ini kita juga pengamatannya namun harus komprehensif ya untuk mengamati satu anak dan anak lain, tidak terus kita perlu, karena pengamatan ini agak susah ya sebenarnya Bapak Ibu ya, perlu satu adalah alat untuk mengamatinya, dan instrumen untuk mengamatinya itu perlu sekali, bagian apa yang diamati, dan bisa istilahnya bisa dijadikan menggantikan untuk platform kuisis ini dengan cara-cara yang lain. Nah, itu sangat bisa ya Bapak Ibu, karena metodenya aja ada tes, ada observasi, ada wawancara, ada beberapa di situ ada menjadi alternatifnya. Hanya kenapa saya tampilkan untuk tes? Nah, untuk tes ini adalah asesmen awal yang untuk secara cepat gitu ya, secara cepat. Kalau untuk yang pengamatan lama juga tentu kita akan mengetahui bahwa anak-anak ini, beberapa anak ini agak kurang, anak ini agak cepat kalau pahamnya. Nah, kita berikan peran dia untuk menjadi membantu temannya. Nah, itu bisa juga dengan seperti itu. Tapi Pak, untuk kuisis ini bisa juga digunakan secara istilahnya anak-anak tidak menggunakan HP. Anak-anak tidak menggunakan HP, tapi anak-anak itu menggunakan kertas. Kuisis yang pakai kertas. Itu ada fiturnya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa cari juga, kalau misalnya anaknya tidak boleh pakai HP, itu muridnya boleh nih pakai kertas. Saya akan coba tampilkan. Nah, ini ada satu gambar nih ya. Ini pakai kertas. Nah, anak-anaknya itu pakai QR code seperti ini, terus di-scan. Habis di-scan, dia akan muncul ada yang betul, ada yang salah. Yang bawa HP adalah gurunya. Nah, ini di-scan, ada yang hijau, ada yang merah. Itu anak-anaknya cukup bawa kertas. Tapi kita harus menyiapkan kertas-kertas itu juga. Harus menyiapkan kertas-kertas itu. Nah, kertas-kertas itu bisa di-download di kuisisnya. Nanti di-print, terus nanti kalau A itu hadapnya kemana, kalau B itu hadapnya kemana, kalau C itu hadapnya kemana. Nah, itu dilihat dari penggunaan kertas yang paper mode ini. Nah, kalau gurunya boleh bawa HP, nah itu bisa dilakukan. Seperti itu, Pak Lulu. Baik, terima kasih Pak. Baik, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menulis pada kolom chat. Dan untuk Bapak Abdul Rahim, silakan jika ingin ada feedback bisa menghidupkan audio kembali. Terima kasih. Terima kasih. Oh, baik Pak, baik, Ya. sama-sama. Oke, terima kasih. Baik, mungkin Pak bisa langsung dijawab saja pertanyaan pada kolom chat. Bapak bisa memilih langsung. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung dijawab saja Pak. Baik. Oke. Mana ini ya? Jadi ini, untuk analisis nilai pada asesmen berbasis kuis ini, kalau untuk kuisis itu sudah ada nilainya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita melakukan kuis, rekapannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi udah ada anak yang betul 100, ada yang ini ada 100%, 95%, itu otomatis langsung muncul dia untuk analisisnya. Jadi penggunaan satu aplikasi ini, tesnya udah ada, hasilnya udah ada, dan rekapan nilainya pun sudah ada. Dan kita bisa gunakan itu untuk analisis anak-anak tersebut. Itu bisa seperti itu. Saya kira itu yang mana lagi nih, Mbak? Sini ada yang mungkin di sini ada, mungkin tadi sudah dijawab langsung sepertinya Pak secara tidak langsung karena ada yang handphone yang dititipkan kepada wali murid. Itu alternatif ya Bapak Ibu ya. Dengan misalnya boleh, itu juga bisa anak-anak boleh bawa HP tapi dititipkan. Nah, kalau di tempat saya itu bawa HP tapi ada lokernya, di sekolah itu ada lokernya. Nah, ketika pembelajaran dan gurunya, ayo buka HP-nya, ambil HP-nya, dia baru diambil. Kalau udah selesai, masukkan lagi ke dalam loker. Lokernya ada loker khusus, di tempat kami itu ada loker khusus, jadi anak-anak datang langsung dimasukkan ke dalam lokernya. Kalau nanti gurunya datang, silakan ambil HP-nya, diambil, itu akan menjadi lebih terkontrol, lebih terkendali seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin akan ada satu penanya terakhir Pak sebelum kita tutup kelas kita pada malam hari ini. Di sini ada yang raise hand Ibu Ruth Agnes Bunga. Silakan Ibu bisa menghidupkan audionya. Baik, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir di malam
terakhir kita jumpa juga. Pertama, sebelum saya menyampaikan pertanyaan saya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan mau mengucapkan terima kasih banyak. Karena dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, kami menjadi tahu, wawasan kami bertambah, kami pun menjadi tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Terima kasih banyak. Tadi, ini masuk di pertanyaan, Pak. Tadi ada teman saya yang bertanya soal asesmen awal. Bagi saya, bagaimana mungkin seorang guru dia bisa dapat menilai, saya contohkan dalam kelas itu ada 20 anak. 20 anak, dia harus menilai kegiatan hari ini, kegiatan awal contohnya itu untuk 20 orang anak. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai ketuntasan belajar hari ini? Tentunya dalam proses pembelajaran yang diharapkan oleh seorang guru adalah ketuntasan belajar pada hari itu. Mohon penjelasan, Pak. Baik, Bu. Untuk sekarang ya, Bapak Ibu, ada yang Pak Menteri bilang begini, untuk beberapa presentasi yang terakhir tuh, yang kemarin yang ada di mana, di Paris atau di mana gitu ya. Di sekolah kali ini itu diberikan bahwa kebebasan tingkatan anak sekolah itu adalah berdasarkan fase gitu ya. Terus kemudian anak bisa menuntaskan pembelajarannya ketika di jenjang selanjutnya, bahwa itu memberikan kode sebenarnya bahwa mungkin dalam satu pembelajaran itu tidak semua anak adalah tuntas ya, Bapak Ibu. Tidak semua anak itu bisa menyerap istilahnya menyerap 100% pembelajaran yang kita lakukan sampai tuntas gitu. Dan untuk ukuran tiap pembelajaran kita menggunakan formatif, Bapak Ibu. Menggunakan formatif, bukan sumatif tapi formatif. Nah, untuk formatif ini tentu adalah evaluasi pembelajaran kita. Dan kita juga bertanggung jawab untuk anak yang tidak paham di hari itu, kita harus berikan istilahnya pendampingan lebih untuk menuntaskan pembelajaran anak yang belum tuntas ini. Bahkan kadang itu untuk guru-guru untuk tingkat rendah itu ya, dia itu udah punya cara khusus untuk menemani seorang anak yang mungkin memang belum paham ketika dijelaskan sekali saja dalam satu pembelajaran itu. Nah, itu perlu sekali kita memang harus menyadari bahwa anak ini punya kemampuan yang berbeda-beda, kita sesuaikan ritme belajar mereka. Terus secara klasikal mungkin kita masih secara klasikal kita tetap berikan layanan yang terbaik, tapi secara personal kita juga harus mendampingi beberapa anak yang memiliki kemampuan yang kurang seperti itu. Untuk menjaga tentunya di satu fase itu anak-anak bisa menuntaskan capaian pembelajarannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan untuk kelas kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu, saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu untuk jadwal kita di kelas ini, yaitu 4 hari, yaitu 2 hari untuk Zoom meeting, dan selanjutnya Bapak Ibu bisa berdiskusi melalui WA Group seperti itu. Baik, dan untuk dokumen Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena akan kami kirimkan link dokumennya pada hari terakhir kelas, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan terkait absensi, materi, dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk rekaman pada malam hari ini, tadi saya membaca ada beberapa chat yang ingin dikirimkan ulang. Kami akan kirimkan kembali Bapak Ibu karena malam hari ini juga kami sudah merekam materi pada malam hari ini, jadi akan kami kirimkan pada WA Group. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab atau Bapak Ibu ada yang masih ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung bertanya pada WA Group karena di sana Bapak Klikian Pradana sudah bergabung bersama kami, seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin untuk menutup malam kita pada malam hari ini, mungkin ada closing statement dari Bapak Klikian Pradana untuk pada beliau, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian, Bapak guru hebat dan semangat gitu ya. Sebuah pembelajaran ini saya kira meskipun berganti-ganti kurikulumnya, saya yakin gurunya memang harus tetap inovatif dan kreatif. Nah, salah satu yang menjadi
alat bantu kita adalah digitalisasi dan teknologi ini menjadi salah satu support system kita. Nah, kita harus belajar beberapa hal satu persatu, mulai dari mungkin ada fitur yang baru, ada fitur yang bisa mempermudah pembelajaran, karena kalau kita lihat karakteristik peserta didik kita itu adalah peserta didik yang dekat sekali dengan gadget, dekat sekali dengan teknologi. Kalau kita tidak mengimbangi mereka, mungkin mereka akan mengabaikan kita. Jadi ketika kita bisa menarik hati mereka, kita cukup membuat alur dan alur itu akan diikuti oleh anak-anak. Dan mereka akan mempunyai semangat untuk belajar dan kita akan melihat pencapaian yang mereka capai menjadi semangat kita untuk terus mengajar dan memberikan materi untuk anak-anak, memberikan semangat untuk anak-anak. Intinya ketika belajar tidak lain tidak bukan itu untuk anak didik kita Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti Zoom meeting kita dari awal hingga akhir ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Dan akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata selama proses Zoom. Saya ucapkan terima kasih dan banyak-banyak terima kasih kembali pada Bapak Ibu. Semoga kita dapat bertemu pada lain kesempatan. Dan mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.